Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahara dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Riau. Universitas Muhammadiyah Riau atau disebut dengan UMRI sudah berkembang sangat pesat baik dari segi kualitas pendidikan maupun infrastruktur. Universitas Muhammadiyah Riau yaitu sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Pekanbaru, Riau. Kampus utamanya terletak di Jalan Tuanku Tambusai dan kampus satunya terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Sukajadi. UMRI merupakan kampus modern yang sangat mengikuti perkembangan dengan berbagai disiplin ilmu. Universitas Muhammadiyah Riau memiliki 8 fakultas dan 26 program studi dan didukung dengan laboratorium dan peralatan yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. UMRI telah terbukti dipercaya oleh masyarakat. UMRI siap mendidik dan menciptakan lulusan yang berkualitas. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengapa saya memilih prodi manajemen. Karena manajemen sendiri itu tentang soal pengembangan diri. Dengan mengambil jurusan manajemen, tentu bisa menciptakan pribadi yang lebih baik, lebih teratur, lebih rapi dan disiplin. Memiliki pribadi personal yang baik tentunya akan berdampak positif pada kinerja seseorang maupun dalam mengelola bisnisnya nanti. Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau atau disebut dengan UMRI memiliki akreditas B dan merupakan jurusan yang paling banyak diminati oleh mahasiswa maupun mahasiswinya. Keunggulan dari Prodi Manajemen sendiri yaitu dapat belajar berbagai hal yang penting dalam mengolah sumber daya manusia. Dengan demikian tentunya kita akan lebih paham terkait cara mengelola karyawan maupun memimpin perusahaan nantinya. Dan poin pentingnya, kita memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di dunia kerja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahara dengan NIM 220304169 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya akan membuat tugas UTS Manajemen Teknologi Informasi. Silakan menyaksikan. Materi pertama, pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi teknologi informasi atau TI. Menurut William N. Sawyer, berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi dan sistem informasi teknologi informasi atau TI adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintah, dan merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi sangat penting karena memungkinkan pengelolaan yang data lebih cepat dan efisien serta memungkinkan pengembangan sistem informasi yang lebih efektif untuk mendukung operasi dan manajemen bisnis. Materi kedua yaitu perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Perangkat keras komputer atau hardware adalah bagian fisik dari komputer yang memungkinkan pengoperasian komputer seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Berikut contoh perangkat input yaitu 1. Keyboard komputer, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan jenisnya. 2. Mouse dan perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dari lebih efisien. 3. Microsoft adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. 4. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Unit sistem adalah perangkat mengelola data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit sistem yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Perangkat lunak komputer atau software adalah proses yang dijalankan oleh perangkat keras untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya yaitu perangkat lunak komputer seperti aplikasi, sistem operasi, dan program lain-lainnya. Jenis aplikasi perangkat lunak yaitu ada perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa program.
Materi ketiga, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen, sistem penunjang keputusan. Pengambilan bantuan keputusan di tingkat manajemen dapat dilakukan dengan informasi teknologi. Informasi teknologi memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat dengan menggunakan data yang lebih akurat dan lebih cepat. Sistem menjelang keputusan adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu mengambil keputusan dengan menggunakan data dan analisis yang tepat waktu. Sistem ini dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih strategis dan lebih efektif. Pengambilan keputusan di tingkat manajemen melibatkan proses pengambilan keputusan strategi yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. TI atau teknologi informasi dapat membantu dalam memproses ini dengan memproses dan mengelola data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Sistem menentukan keputusan atau DDS adalah sistem yang menggunakan TI untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih efektif. DDS dapat berupa aplikasi yang memproses data, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi keputusan. Materi keempat, pemahaman data informasi dan pengetahuan, perorganisasian data dan informasi. Data adalah suatu kumpulan fakta yang tidak berarti secara langsung. Contoh data berupa lembaran absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan nilai yang bermanfaat bagi pengguna. Pengetahuan adalah informasi yang telah diorganisir dan disimpan sehingga dapat digunakan secara efektif. Perorganisasian data dan informasi melibatkan tahapan pengumpulan data, proses pengubahan data menjadi informasi, dan output yang siap digunakan sebagai informasi bagi pengguna. Kesimpulannya yaitu teknologi informasi dan sistem informasi adalah dua bidang yang terkait tapi berbeda. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, sedangkan sistem informasi adalah cara membangun dan menerapkan teknologi. Informasi yang telah dikembangkan ke dalam sebuah bisnis agar bisnis menjadi lebih efektif. Sistem informasi melibatkan teknologi, orang, dan proses yang terlibat dalam pengolahan informasi, sedangkan teknologi informasi melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan brandware yang digunakan untuk mengolah data. Pengambilan keputusan di tingkat manajemen dapat dilakukan dengan melakukan teknologi informasi dan pengorganisasian data, dan informasi merupakan tahapan penting dalam menghasilkan informasi yang berkualitas.